Oh, assalamualaikum. Apa kabar sanak family? Jumpa lagi di kebunku. Hari ini kita mau pruning lagi sanak family pada pohon alpukat yang besar-besar begini juga. Kita masih harus rajin pruning, bukan hanya pada pohon-pohon kecil pada saat pembentukan batang, tapi setelah batang terbentuk pun kita masih harus rajin mengecek dahan-dahan yang akan kita buang ya sanak family. Ini juga sudah agak terlambat nih. Kemarin itu pohonnya sudah tidak kita awasi lagi dan ada beberapa ranting yang akan kita buang. Seperti apa ranting yang akan kita buang tersebut sanak family? Yuk langsung kita eksekusi ke pohon tersebut. Nah ini sanak family, ada beberapa dahan yang harus kita buang. Pertama itu dahan yang menjuntai ke bawah begini. Ini kita buang, kita potong ngepres saja agar nanti bekas potongnya cepat bersatu kembali ya. Saya kemarin sudah coba yang dikasih jarak sama yang ngepres, beda ya. Yang kasih jarak kemarin misalnya ini kita kasih jarak dan lama pulihnya. Kalau langsung ngepres begini dia langsung ini ya. Nah ini ada contoh nih, kalau langsung dipotong rapat begini dia langsung menutup, tapi kalau kita kasih jarak begini tidak langsung menutup ya sanak family. Ini nih lihat nih, ada jarak, kita kasih jarak seberapa 3-5 cm ini bekas potongannya. Nah makanya saya lebih senang yang dipotong mepet. Nah seperti apa tadi ranting-ranting yang akan kita buang? Nah seperti ini ya sanak family, dahan-dahan yang lemah begini kita buang saja. Kemudian tunas-tunas air juga seperti ini, kita lebih dekat ke sana. Nah ini tunas-tunas air, ini kita buang saja. Ini juga tunas air, ini nanti akan mengarah ke atas pertumbuhannya dan bisa kalah nantinya. Kita buang saja ini. Biarpun cabangnya besar, tapi kita buang saja ya. Kemudian ranting-ranting yang kecil yang nantinya bakalan rontok itu juga akan kita buang. Nah seperti ini sanak family, ini terlambat kita buang, harusnya kita buang karena ini ada dahan besar. Dahan kecil begini nanti pasti akan mati dengan sendirinya. Seperti ini sudah mulai mengering, tidak kita potong pun ini juga akan lepas nantinya. Kita potong saja untuk mempercepat prosesnya. Ini juga sudah kering ya sanak family nih. Makanya kita pruning itu harus rutin ya. Seperti ini juga, ini sudah ada ranting besar, dahan dan kecil begini, dengan sendirinya nanti akan kering dan mati. Kita buang saja. Jadi yang kita pertahankan dahan-dahan besarnya ya sanak family. Ya, jika ada dahan besar di atasnya, dahan kecil di bawahnya kita buang saja. Seperti ini juga kita buang. Atau ini masih bisa dipertahankan untuk mengisi ruang di sini. Karena ini dulu kita buat 4 sanak family, 4 cabang. Ini. Nah, kita potong di sini ya. 4 cabang. Tapi ini sepertinya tidak berkembang dengan maksimal. Ini makanya dahan di sebelah sini jadinya kosong. Dan ini nanti juga tidak akan mampu untuk mengejar pertumbuhan. 3 yang sudah besar begini, lebih baik ini juga kita potong saja, atau masih bisa kita pertahankan dulu ya. Harapannya nanti akan muncul tunas air. Nah tunas air itu pertumbuhan pesat, bisa mengejar ini. Kita pangkas saja kalau kita masih mau mempertahankan cabang ini, karena kalau dibuang juga nanti akan terjadi kekosongan di sebelah sini ya. Kita pangkas dengan harapan nanti akan muncul tunas air yang pertumbuhannya bisa cepat ya sanak family. Nah, nanti diharapkan ada tunas air yang muncul dari cabang ini, atau nanti kita akan tarik ini ke bawah, kita tambah juga ini, kita tarik ini, kita lenturkan ke bawah sehingga akan muncul tunas air di bekas lengkungan itu. Oke, ini nanti saja kita kerjakan. Kita cari tali dulu, kita tarik
untuk memancing munculnya tunas air. Nah, kalau yang ini harus dibuang nih. Ini menjuntai ke bawah ya sanak family. Ini juga tidak akan besar cabangnya. Ini juga sebelahnya ini juga akan kita buang. Kita pangkas saja, ngepres, tidak usah dikasih jarak. Oke, sudah terlalu besar. Oke, kita cek lagi yang kecil-kecil begini juga kita buang. Kecil-kecil begini kita buang. Banyak juga sepertinya harus manjat ke atas ya. Nah, seperti ini sanak family, dapat sanak family lihat ranting ini kecil tumbuh di bawah ranting yang besar begini dan dia akan terseleksi dengan sendirinya. Sudah mati ini, kita potong saja. Ini juga akan kalah pertumbuhannya. Sepertinya kita harus memanjat ke atas untuk membuang ranting-ranting kecil yang nantinya kalau kita biarpun akan mati ya sanak family. Kita akan memanjat ke atas. Nah, sekarang kita sudah di atas. Pohonnya cukup kuat ya sanak family ya, karena ranting atau cabangnya besar ya. Nih, kita injak tidak apa-apa. Jadi nanti pohon ini akan siap untuk menopang buah jika buahnya lebat ya. Kita potong saja ini sudah mati. Ini kemarin agak telat ya, sehingga terseleksi dengan secara alami. Bagaimana dengan ini? Ini sanak family, ini kita buang juga. Dan ini ranting-ranting kecil yang mengarah ke bawah dan mengarah ke dalam, itu yang akan kita pangkas ya sanak family. Jika ada yang mengarah ke dalam, jadi ke dalamnya ini kita biarkan kosong saja. Kita biarkan kosong. Nah, ini kan mengarah ke dalam nih. Ini mengarah ke dalam sini kan. Ini tadi dahan yang 3, ini mengarah ke dalam, ini kita buang. Ini kecil, lemah, menjuntai juga kita buang saja. Nanti akan kita dapatkan pohon yang kokoh dengan percabangan yang bagus ya, yang rapat, sehingga nanti siap untuk dibuahkan. Ini juga. Ini sanak family, ini mengarah ke dalam, ini juga kita buang. Oke, di sini masih ada. Ini juga kita buang. Dahan yang kokoh dan besar, itu nanti yang akan kita pertahankan. Karena ranting-ranting kecil begini tadi, kita biarkan pun dia akan mati juga sanak family. Ini ya. Nah, oke sanak family, yang lain sudah di luar jangkauan. Kita tidak bisa juga memaksakan untuk memangkas yang kecil-kecil begitu. Biarkan saja. Daripada nanti berbahaya ya, kalau kita manjat ke situ lagi, itu rawan mungkin akan patah. Kita turun saja, kita cari tali dulu untuk menarik ranting yang tadi, karena kalau yang tadi kita potong, kekosongan ruangan di sebelahnya cukup besar ya, jadi pohonnya tidak seimbang. Tidak selamanya tunas air itu harus kita buang, ada juga beberapa yang harus kita pelihara ya, seperti misalnya untuk mengisi kekosongan ruang atau untuk mengejar pertumbuhan. Karena kalau kita harapkan dari tunas yang baru, tentu akan kalah pertumbuhannya, kecuali tunas itu adalah tunas air, karena tunas air pertumbuhannya sangat pesat ya sanak family. Oke, kita turun dulu sanak family ke bawah. Ya, ini sudah kita ikat sanak family, sudah kita lenturkan dengan harapan nanti akan muncul tunas air ya. Tapi kalau tidak muncul tunas air, dengan terpaksa ranting ini nanti akan kita potong saja. Nanti kita lihat bagaimana progres selanjutnya. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan yang kita harapkan ya sanak family. Ya, itulah tadi sanak family video kita hari ini. Terima kasih sanak family telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Yang ingin belajar bersama, yuk kita sama-sama belajar di channel ini. Ilmu dapat kita peroleh dari siapa saja, pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa.